Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ngerujak, ngerumpi seputar pajak, podcastnya KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Bagaimana kabarnya kawan pajak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ke Medan beli meranti, Cakep. ke Pati beli bandeng presto. Cakep juga. Perkenalkan saya Anti, bersama saya ada Mbak Tuti dan Mas Eko. Halo, salam ngerujak kawan pajak. Perkenalkan saya Tuti Ningsih, salah satu penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Ya, luar biasa. Eko yang sudah disebutkan Mbak Anti tadi. Singkat sekali ya informasi tambahannya. Oke, kawan pajak, senang sekali hari ini kami bertiga berkesempatan untuk menyampaikan informasi terkini seputar perpajakan. Khususnya dalam episode kali ini adalah mengenai Cortex. Masih ada kelanjutan tema-tema sebelumnya, Mbak. Iya, Ya, betul. Nah, saya spill sedikit ya. Iya. Cortex ini merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Perpajakan yang memberikan kemudahan bagi penggunanya. Di mana pembangunan Cortex ini merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Nah, kawan pajak, Mbak Tuti dan juga Mas Eko, perlu diketahui bahwa saat ini Cortex sudah memasuki tahap akhir pengujian untuk memastikan kestabilan sistem. Dan oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan edukasi kepada wajib pajak nih secara masif menjelang implementasi Cortex nantinya. Iya, sudah beberapa wajib pajak yang diundang ya. Ya sudah Ya, terpilih. Bisa merasakan Ya, sistem Cortex ini, Mbak. ya betul. Sudah ada beberapa yang kita undang untuk menerima paparan dan juga praktek langsung ke aplikasinya secara Betul terbatas Mbak ya. Anti. Jadi ini berkelanjutan ya kayaknya. Ya, nah dan podcast dengan tema Cortex edisi kali ini juga merupakan rangkaian atau lanjutan dari 2 podcast sebelumnya. Di mana pada podcast yang pertama diulas mengenai gambaran umum mengenai Cortex Administration System dan proses bisnis yang berpengaruh kepada wajib pajak. Selanjutnya pada podcast yang kedua itu juga dibahas diantaranya tentang simulator Cortex dan beberapa fiturnya seperti deposit pajak serta e-Bupot. Iya. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengenalkan juga beberapa fitur dalam Cortex, yaitu pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi, ada fitur Family Tax Unit, lalu bagaimana cara untuk menanggapi SP2DK atau surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, dan satu lagi itu tentang layanan perpajakan wajib pajak. Betul ya, Mbak Eko? Betul sekali. Ya, baik. Hal-hal baru yang mungkin yang ada dalam Cortex ya. Ya, Nanti kita bahas. ini ya. sebenarnya semua dalam Cortex itu baru sebenarnya hitungannya ya. Jadi masih sangat gencar sekali penyampaian informasinya. Nah, kita langsung aja ke yang pertama nih, mungkin ke Mas Eko dulu ya. Mas Eko mungkin bisa dijelaskan apa sih yang berbeda dari pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui Cortex. Apakah benar itu nantinya pelaporan akan menjadi lebih mudah dan lebih efisien bagi wajib pajak? Silakan Mas Eko. Iya, baik Mbak Anti. Pasti sistem ini digunakan atau dimaksudkan untuk mempermudah Ya, betul. mempermudah wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selama ini wajib pajak sudah melaporkan SPT tahunan secara online di djponline.pajak.id ya. Ya, betul. Itu yang sekarang berjalan ya. Berjalan. Nah, besok kemudian nanti akan ada sistem baru ini ya, Cortex ya. Cortex dalam satu sistem itu mewadai semua aplikasi yang sudah ada, termasuk salah satunya DJP Online ya, untuk pelaporan SPT, kemudian pembayaran pajaknya. Ini sudah ada di dalam Cortex ini. Jadi tidak banyak user yang nanti di Aplikasi yang digunakan. digunakan. Tidak terpisah-pisah ya. Ini dalam satu Jadi Cortex. Nah, untuk pelaporan SPT nanti wajib pajak ada tahap-tahapannya ya. Tahapannya nanti harus mempersiapkan bukti potongnya. Nah, bukti potong sendiri ini nanti prosesnya sudah pre-populated ya, Mbak. Pre-populated, Iya, tersedia pre-populated, di sistem. tersedia di sistem. Jadi misalkan perusahaan atau instansi pemerintah, kalau dia bekerja di instansi pemerintah ya sebagai karyawan atau sebagai instansi pemerintah, nanti kalau ya
badan atau instansi sudah membuat bukti potong A1 maupun A2-nya, maka nanti di dalam sistem pelaporan SPT tahunan orang pribadi secara otomatis sudah muncul ya Pak. Nanti tinggal sudah ngeling ya Mas ngeling dengan akun pribadi. Iya, sudah ngeling, nanti datanya sudah masuk, tinggal nanti di sampaikan. Kalau misalkan ada tambahan penghasilan lainnya juga tinggal ditambahkan aja. Oke, jadi tetap bisa melaporkan penghasilan lainnya ya? Iya, masih. Nanti di SPT tahunan itu sistemnya nanti bukan kayak e-filing atau e-form ya. Jadi kalau e-filing kan ada dua nih, yang pakai yang S maupun SS ya. Jenis formulirnya. Jenis formulirnya, atau pakai yang orang kegiatan itu orang pribadi yang usaha atau pekerjaan itu kan pakai e-form ya. Iya. Nah di Kortek ini hanya satu SPT Mbak ya. Satu SPT, nanti tinggal milih menu di SPT ya, surat pemberitahuan, nanti tinggal pilih yang pelaporan untuk pribadi. Ya, nanti di situ tinggal diisikan, ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh wajib pajak gitu ya. Mungkin penghasilannya apakah satu memberi kerja atau ada penghasilan lainnya, atau ini tinggal diisikan aja, dipilih. Jadi kita jawab menjawab pertanyaan yang muncul di layar SPT tersebut. Betul, gitu. Jadi nanti tinggal kalau sudah lengkap tinggal di submit aja, dilaporkan aja ya, kelengkapannya aja. Jadi mungkin ini ya, jadi A1 itu tidak diberikan secara manual lagi sekarang ya. Jadi sudah muncul di notifikasi masing-masing orang pribadi yang mengakses sistem Kortek ini gitu ya Mas Eko ya. Di wajib pajak juga bisa melihat langsung atau mencetak langsung bukti potongnya itu di akunnya wajib pajak. Nanti di my portal, dan namanya menu my portal, kemudian di my dokumen. Nah nanti di situ ada muncul bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemberi kerja. Ya tinggal di download aja, dicetak gitu untuk melihat bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemberi kerjanya. Berarti kalau posisinya saya sebagai karyawan nih, misalnya saya kerja di perusahaan yang dipimpin sama Mbak Tuti nih misalnya. Mbak Tuti nerbitin bukti potong atas penghasilan saya. Nanti ketika saya login ke Kortek saya tuh udah ada bukti potong yang diterbitin Mbak Tuti. Saya bisa download, terus angkanya saya bisa lihat juga dari situ. Bisa. Oh bisa. Jadi nggak harus nunggu dikasih sama HRD-nya atau finance-nya ya. Iya, jadi tidak usah menunggu. Jadi begitu perusahaan tempat orang pribadi itu bekerja menerbitkan A1 langsung muncul langsung muncul di akun masing-masing Korteksnya kan. Jadi sekarang orang pribadi juga bisa mengakses Korteks itu. Jadi emang benar lah, lebih mudah ya, lebih efisien karena kita nggak perlu tunggu pemberi kerja kasih bukti potong ke kita. Ini termasuk juga nggak kalau misalnya saya kerjanya lebih dari satu tempat? Misalnya kerja di Mbak Tuti, kerja di Mas Eko juga pasti muncul ya. Pasti muncul. Saya juga nggak akan kelewat nih harusnya penghasilan yang kita terima dari sumber manapun, sepanjang itu mencantumkan NPWP saya harusnya nggak kelewat ya muncul ya. PWP maupun NIK ya sekarang ya. Kawan pajak berarti harusnya dengan penerapan Kortek ini emang benar harusnya lebih mudah dan lebih efisien, karena kita nggak butuh waktu lama untuk menunggu bukti potong A1 dari pemberi kerjanya ya, atau A2-nya gitu, bisa kita submit SPT-nya. Nah untuk yang selanjutnya nih ke Mbak Tuti deh. Nah, sebagai bentuk pengawasan, Direktorat Jenderal Pajak kan memiliki account representatif ya di masing-masing KPP tempat. Di KPP terdaftar untuk mengawasi salah satunya mungkin pelaporan SPT kita gitu ya, atau pembayaran gitu kan. Nah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu, AR tuh bisa menerbitkan namanya SP2DK yang kita udah spill di depan tadi. Kira-kira inovasi apa sih Mbak Tuti yang tersedia dalam Kortek ini yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam menanggapi SP2DK nanti? Jadi mungkin Bapak dan Ibu ada beberapa yang belum pernah terima atau belum tahu SP2DK itu apa. Tahunya surat cinta Mbak Tuti. Surat cinta. Tapi mereka juga mungkin berdoa mudah-mudahan nggak dapat. Kalau saya sendiri pribadi mudah-mudahan nggak kenal. Kalau nggak dapat berarti kewajiban perpajakan sudah benar. Sudah benar. Mungkin kalau sudah benar gitu ya. Iya. Jadi begini kawan pajak. Jadi sekarang SP2DK mungkin ada yang masih awam apa arti SP2DK itu. SP2DK itu adalah singkatan atau kepanjangan dari surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah dari judulnya itu kan permintaan penjelasan atas data atau keterangan. Jadi ada beberapa hal yang ditanyakan di dalam surat itu ya. Klarifikasi. Betul, klarifikasi.
Nah, jadi sekarang kalau dulu juga SP2DK itu disampaikan melalui surat. Kadang ada kendalanya. Kadang juga wajib pajak sudah tidak terdaftar di alamat itu. Jadi dia nggak terima tuh kiriman suratnya. Nah, nanti kalau ditanyakan di telepon AR-nya, wah saya tidak terima surat SP2DK itu apa ya isinya. Nah itu kan istilahnya menghambat. Nah di sistem Cortex ini jadi Direktorat Jenderal Pajak sudah mendigitalisasi ya. Digitalisasi. Era digital. Jadi seperti tadi A1 di SP2DK ini juga AR akun representatif masing-masing KPP itu akan menginput. Nah, menginput potensi atau permintaan penjelasan keterangan itu di dalam sistem Cortex ini. Jadi mungkin bisa saya jelaskan sedikit tentang bagaimana proses ya penerbitan SP2DK. Jadi di masing-masing KPP tempat ibu atau kawan pajak terdaftar itu kan ada bagian pengawasan. Ya, nah bagian pengawasan itu isinya tuh namanya akun representatif. Nah, mereka mengawasi kewajiban perpajakan kawan pajak. Jadi mereka akan melakukan analisa baik dari data pembayaran atau juga ada data-data dari sumber pihak lain, sumber pihak ketiga. Misalnya wajib pajak melakukan pembelian atau melakukan transaksi yang belum dilaporkan di SPT tahunannya. Ketika sudah ada data tersebut, maka akun representatif masing-masing KPP akan melakukan analisa. Nah, nanti ketika ada istilahnya pertanyaan, mengapa ini belum dilaporkan di SPT tahunan? Yang belum pas gitu ya. Betul. Atas yang dilaporkan dengan data yang diterima, nah nanti maka akun representatif tersebut akan menerbitkan SP2DK tadi. Jadi klarifikasi gitu ya. Nah, sekarang klarifikasi itu dalam bentuk digital di Cortex ini. Jadi pasti kalau Bapak dan Ibu sudah mengakses Cortex ini SP2DK itu, kalau memang ada SP2DK maka SP2DK itu akan muncul. Gitu, ada notifikasi ya. Betul. Ada notifikasi. Nah, nanti Bapak dan Ibu juga bisa menanggapi. Kalau dulu menanggapinya mungkin secara manual dengan datang ke kantor atau membalas surat lagi. Nah sekarang bisa juga membalas di Cortex tersebut. Secara digital juga. Secara digital juga. Nah nanti misalnya ada pertanyaan mengapa penghasilan ini belum dilaporkan. Nah nanti misalnya Bapak dan Ibu merasa sudah dilaporkan, itu dicantumkan saja bukti-bukti pendukungnya. Gitu. Jadi atas penghasilan ini belum dilaporkan, oh sudah, misalnya sudah saya laporkan, ini Pak Bu bukti pendukungnya. Nah nanti di scan atau apa gitu ya. Nah nanti dilampirkan di tanggapan di SP2DK tersebut. Ada menunya ya nanti. Tapi ada jangka waktunya juga ya untuk proses tanggapan atas SP2DK itu 14 hari kerja. Tapi dengan tersedianya SP2DK digital 14 hari kerja harusnya bukan lagi halangan ya untuk membalas atau menanggapi SP2DK itu. Cuma catatannya berarti wajib pajak harus sering-sering login ya ke Cortex sering supaya mengamati bisa dapat notifikasi. Notifikasinya kan munculnya di halaman depan Cortexnya aja ya? Iya, yang lonceng itu ya. Ada gambar lonceng ya? Iya, ada gambar lonceng, itu notifikasi, ada surat masuk atau apa, informasinya di situ. Bisa di-download juga? Ya, diklik, nanti dia download bentuknya nanti form PDF gitulah ya. Oke. Sangat mudah lah nanti, jadi nggak ada alasan nanti wajib pajak saya nggak menerima surat. Karena memang kondisinya kadang-kadang kan kita berpindah tidak memberitahukan mungkin kelupaan atau apa ya. Fokusnya jualan aja kan wajib pajak. Gitu. Pindah, oke deh kita pindah gitu. Yang penting kita kewajiban perpajakan ternyata ada surat menyurat terus ternyata masih dengan alamat yang lama. Betul, itu kan mempersulit kedua belah pihak ya. Dan ini direspon baik oleh wajib pajak. Selama ini saya nggak terima suratnya Pak. Atau pakai virtual office ya, lama ya nyampe-nya. Informasinya dari mana Pak? Ya, nah ini di kasih fasilitas dengan Cortex ini. Ya jadi wajib pajak udah nggak nunggu suratnya atau apa gitu. Jadi udah lihat aja login di Cortex, nanti bisa dilihat ada notifikasi nggak gitu kan. Notifikasi ada, ibu tinggal dibuka aja notifikasinya apa. Gitu. Salah satu mungkin dapat SP2DK gitu kan. Dan bisa ditanggapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ya, tidak melebihi 14 hari tadi. Gitu. Balas saja gitu ya.
Balas aja, balas dengan apa? Dibalas dengan ya dengan tanggapan lah. Tanggapan, syukur-syukur kalau ada potensi pembayaran. Jadi menyatakan bahwa benar Pak ini saya belum. Saya kelupaan gitu ya. Iya. Karena tujuannya SP2DK ini juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi ada yang misalnya belum sesuai cara melapornya, cara membayarnya. Nah, AR ini juga sebagai pengingat. Seharusnya seperti apa ketentuannya. Nah, jadi wajib pajak bisa lapor dengan lebih patuh lagi, dan mungkin dengan kepatuhan meningkat tersebut juga jadi nggak perlu sampai ke tahap pemeriksaan, ya kan, nggak sampai ke penegakan hukum, karena kan kita ada tahapannya tuh dari pelayanan, pengawasan, penegakan hukum. Itu langkah akhirnya penegakan hukum. Jadi kalau udah selesai di pengawasan, cukup diberikan klarifikasi atau penjelasan, mungkin dengan pembetulan atau dengan pembayaran yang memang belum dibayar, itu sudah termasuk menunjukkan wajib pajak tuh ada peningkatan kepatuhan. Betul. Oke, nah itu dengan kaitannya dengan pengawasan. Nah, ini ada satu fitur lagi nih yang pengen kita informasikan kepada kawan pajak. Ada istilahnya namanya FTU ya kalau bahasa Inggris, Family Tax Unit. Nah, istilah ini juga santernya mulai bergema tuh karena pemadanan NIK sama NPWP, benar ya. Sebelum-sebelumnya kita termasuk agak jarang. Walaupun kita udah tahu bahwa sistem perpajakan di Indonesia ini mengenal konsep satu kesatuan ekonomi dalam satu keluarga. Satu entitas ya. Ya betul, satu entitas. Di mana seorang kepala keluarga itu beserta anggota keluarga lainnya termasuk istri dan anak-anak, apabila memiliki hak dan kewajiban perpajakan itu bisa digabungkan pada kepala keluarganya satu NPWP itu. Nah, ini kan tersedia fitur FTU ini di Cortex nih Mbak Tuti, Mas Eko. Bisa di-spill nggak dalam hal apa saja sih fitur FTU ini bisa digunakan? Ya, FTU ini sebagai sarana ya Mbak, sarana untuk menginformasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak jika ada penambahan anggota keluarga ya. Ya, misalkan kok di dalam sistem yang selama ini di DJP online sudah ada sih Bang. Sudah ada anggota keluarga gitu, tapi ini kan kalau misalkan di situ belum lengkap, maka bisa menambahkan anggota keluarga ini di dalam fitur Family Tax Unit tadi, di-update gitu berarti profilnya. Ada perubahan data keluarganya bisa diupdate melalui menu FTU ini. Itu salah satunya mungkin pengaruhnya nanti di penghasilan tidak kena pajaknya kan bisa jadi berubah gitu kan ya. Status penghasilan tidak kena pajak, PTKP-nya. Bisa ada penambahan anak, bisa berkurang ya. Oh gitu. Bisa nambah, bisa berkurang. Kalau memang anaknya sudah dewasa, sudah bekerja ya. Berarti dikurangin. Dikurangin nggak boleh jadi. Ada kelahiran, berarti ada penambahan gitu ya. Oh begitu. Itu pengaruhnya di situ ya Mbak, yang di penghasilan negara pajak. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya Mas Eko ya, izin ya. Boleh Mbak. Jadi ada detail yang harus dicantumkan dalam FTU itu adalah yaitu pasti nama ya, tempat tanggal lahir, yang lainnya lagi nomor induk kependudukan, jenis kelamin, nomor kartu keluarga, status perkawinan untuk suami istri, status hubungan misalnya untuk anak yang menjadi tanggungan. Nah nanti itu yang tadi seperti Mas Eko jelaskan nanti berhubungan sama PTKP. Kaitannya sama PTKP. Iya, jadi ngeling ya. Yang didaftarkan anaknya 2 nanti berarti kawin dengan status 2. Oke. Ya sama lah dengan profil yang ada di DJP online sekarang ya, yang perlu kita pemutakhiran data anggota keluarga. Cuma nanti dalam Cortex tuh tersedia sendiri menunya FTU, Family Tax Unit ya, profil. Termasuk ini di FTU ini juga mencakup penghasilan apabila istri bekerja. Gimana tuh? Nanti akan ditarik secara otomatis. Kalau kan tadi istrinya sudah didaftarkan tuh. Nah nanti penghasilan istrinya itu akan tertarik otomatis ke penghasilan dari kepala keluarga. Itu ya Mas Eko ya? Betul. Jadi dilaporkannya dengan NPWP kepala keluarga, dalam SPT kepala keluarga. Dalam SPT kepala keluarga. Penghasilan dari istri tadi. Konektivitas gitu ya. Interkonektivitas. Iya, interkonektivitas. Terus ya itu, tapi syaratnya suaminya harus daftarin istrinya, jangan lupa. Harus diakui. Jangan daftarinnya. Ntar nggak ngaku lagi kalau istrinya salah daftar nama kan. Salah daftar gimana? Mas Eko hati-hati jangan salah daftar ya. Hati-hati Mas Eko. Iya, saya jaga ini jangan sampai salah daftar. FTU jangan sampai membawa isu-isu yang lain nih di rumah tangga. Kemelut rumah tangga ya. FTU adalah apa? Krusial. Maut. Adalah maut. FTU adalah maut. Jangan ya kawan pajak, hati-hati.
perhatikan siapa yang akan didaftarkan dalam FTU. Sesuaikan kartu keluarga lah minimal ya. Aduh, obrolan. Wah, seru banget ini fiturnya. Padahal kita baru bahas 3 fitur loh. Fiturnya banyak banget ya teman-teman kawan pajak. Nanti bisa lihat juga di media sosialnya Direktorat Jenderal Pajak ya. Ada di YouTube tuh udah banyak banget tutorialnya, playlist. Udah di spill menu-menunya ya. Buku panduannya juga ada. Ya. Oke, nah satu lagi. Kita kan tahu ya salah satu tujuan Cortex itu untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan bagi wajib pajak ya. Dan itu memang kayaknya ada tuh menunya layanan perpajakan. Mungkin Mas Eko bisa jelasin layanan perpajakan apa saja yang tersedia dan bagaimana wajib pajak bisa mengaksesnya tuh nanti di Cortex. Iya, di Cortex ini sama kayak di DJP Online sebenarnya sudah ada layanan ya. Menu layanan itu. Layanan, cuman ini lebih disempurnakan lagi. Disempurnakan lagi, ada beberapa fitur yang ditambah ya. Nah, ada layanan administrasi, layanan permintaan informasi perpajakan, kemudian layanan pengaduan, saran dan aspirasi ya. Ada tambahan ini kan. Kemudian layanan, tadinya nggak ada ya Mas? Ada. Tadinya lewat telepon ya terima pajak. Telepon atau layanan aduan sendiri ya. Kan, itu ada. Nah, ini sudah difasilitasi. Kemudian juga layanan edukasi perpajakan. Perpajakan misalkan minta ada sarana ya, narasumber bisa ikut kegiatan kelas pajak gitu ya. Nah, itu di situ juga ada. Kemudian ada materi-materi perpajakan juga ada di situ. Luar biasa. Kayak layanan administrasi ini kayak mungkin ada SKB, kemudian SKF, layanan permohonan lain itu masuk ke layanan administrasi. Banyak sekali kalau dilihat itu layanan yang difasilitasi di dalam Cortex ini. Iya. Pindahan dari DJP Online juga mestinya ya? Iya, dari DJP Online dan layanan yang lainnya. Ada kombinasi, ada tambahan lagi. Tambahan, banyak ya. Ya. Intinya di situ bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk bisa menyampaikan permohonan-permohonan yang terkait dengan kewajiban perpajakannya. Nanti outputnya tetap berupa PDF gitu Mas, kayak kalau di DJP Online kan surat keterangan WP UMKM misalnya, itu ada yang bisa di-download tuh PDF-nya. Mungkin ini kurang lebih sama. Mungkin kurang lebih sama karena semua sudah kembali lagi ke digitalisasi. Mbak Tuti itu tadi yang ngomong pertama tuh kawan pajak. Digitalisasi. Saya jadi kebagian ngomong juga. Digitalisasi ya. Oke. Itu aja? Ya, ada tambahan. Jadi tanya balik nanya. Kayaknya nanti lebih lengkapnya mungkin ya wajib pajak bisa lihat di DJP Online karena sudah sekarang sudah bisa daftarkan. Itu simulator Cortex ya betul. Itu sudah di-spill juga di podcast kita yang terdahulu ya. Kedua ya. Kemarin mungkin belum beruntung diundang oleh KPP dapat bisa mencoba simulasi seperti apa biar tahu menu-menunya, biar kenal dulu. Nanti kalau sudah benar-benar launching di akhir Desember mudah-mudahan atau awal Januari 2025 kita bisa bersama-sama menggunakan Cortex dengan baik ya. Mudah-mudahan dapat bisa tujuan yang diharapkan bisa tercapai, mempermudah saling bersinergi antara wajib pajak dengan petugas pajak. DJP. Oke, luar biasa sekali. Bagaimana nih kawan pajak? Mudah-mudahan cukup ya informasi kita untuk memenuhi rasa penasaran dari kawan pajak mengenai Cortex. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Tuti dan Mas Eko, sebenarnya masih banyak sekali informasi yang bisa kita kulik seputar Cortex. Nah, nanti kawan pajak pastikan ikuti terus perkembangannya di laman resmi www.pajak.go.id dan juga pada akun media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak ya. Itu nanti ada beberapa update informasinya. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan juga, semakin kita tahu, semakin kita kenal, maka mudah-mudahan semakin mudah pula nanti kita dalam penggunaannya setelah diluncurkan gitu ya. Mungkin juga disampaikan ya Mbak Anti, mungkin kita akan adakan kelas pajak tentang Cortex, jadi follow Instagram KPP. Benar. Ya, jadi nggak cuma follow akun Instagramnya DJP, Dirjen Pajak, boleh juga @KPP. Akan ketemu dengan Pasar Mbak Minggu ya, Tuti sebagai narasumbernya. Ya bisa berinteraksi dengan lebih dekat lagi. Dekat. Dan tidak dipungut biaya ya, Pasti gratis. Dong. Pelayanan gratis, tidak dipungut biaya.
Oke, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Mbak Tuti dan Mas Eko atas informasi yang disampaikan. Iya. Dan juga terima kasih kepada kawan pajak yang sudah setia menonton. Saya ada satu pantun penutup, boleh ya? Silakan Bante. Saya tunggu-tunggu pantunnya. Iya nih, padahal udah dapat contekannya dia. Warnai kuku dengan kuteks. Hasilnya indah dan juga menawan. Cantik. Sip. Mari sambut implementasi Cortex. Pelayanan lebih mudah, reformasi pajak jadi kenyataan. Keren ya. Oke. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Dadah. Terima kasih kawan Terima pajak, kasih. selamat sore.